Para romo, suster, buder, frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalem. Kalau di kalangan para romo, kalau ketemu, ini di kalangan para romo ya, kalau ketemu lalu mengatakan, kamu kok masih hidup? Kok nyawamu masih kerasan? Itu biasa, tidak sakit hati. Ya. Lalu mengatakan kamu kok masih hidup, kamu kok nyawanya masih kerasan, itu biasa, tidak sakit hati. Tetapi coba kalau itu diterapkan di keluarga. Jadi nanti kalau yang masih punya keluarga, misalnya masih punya istri atau punya suami, nanti kalau ketemu suaminya mengatakan, Pak, kowe kok saya urip, kamu kok masih hidup, mungkin akan marah. Atau kalau anaknya ketemu orang tuanya, misalnya Anda punya anak, lalu anaknya ketemu panjenengan, lalu kemudian mengatakan, loh Bu, kamu kok masih hidup, kok nyawamu masih kerasan, ngamuk, ngerti otak pites mbiyen, mungkin akan begitu ya. Karena itu sesuatu yang tabu. Bahkan pernah terjadi, saya ceritakan, suami istri baru saja pensiun, lalu mereka berpikir karena belum punya nanti kalau meninggal makamnya di mana, lalu suami istri itu berdua mencari makam, mau beli tanah untuk makam. Dan ketika sudah menemukan, si istri mengatakan kepada suaminya, Pak, kita beli yang pinggir jalan saja ya, nanti kalau aku nilai kamu biar cepat, tidak lupa. Suaminya marah, karena itu berarti dia menangkap istrinya mendoakan supaya dia cepat mati, marah. Tema hari ini, tema mengenai kebangkitan. Istri tadi kemudian datang ke pasturan menyesal karena apa? 3 bulan suaminya itu meninggal. Istrinya itu menyesal, Romo, saya kok yang mengatakan begitu toh Romo. Lah kalau misalnya suamimu yang mengatakan begitu gimana? Ya saya marah. Ya. Tapi istrinya lalu mengatakan, moga-moga besok nek saya mati bisa ketemu dia dan meminta maaf ya Romo. Nah, tema hari ini tema mengenai kebangkitan. Tema mengenai kebangkitan tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ganjaran dan yang namanya pembalasan. Kalau yang namanya ganjaran itu artinya surga, yang namanya pembalasan itu artinya neraka. Dan tema mengenai hari pembalasan ini sesudah kebangkitan, ini dalam tradisi kitab suci sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Masehi, misalnya dalam kitab Ayub, yang mempertanyakan tidak mungkin orang itu hanya mati kemudian membusuk. Orang baik bagaimana kalau kemudian mati hanya membusuk? Dan orang jahat bagaimana kalau kemudian mati hanya membusuk, tidak ada kebangkitan? Kepercayaan bahwa mesti ada kebangkitan sesudah kematian, yaitu memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik dan memberikan pembalasan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Dalam Injil ini kemudian memang diterangkan mengenai surga itu seperti apa. Dikatakan orang-orang Saduki yang tidak percaya mengenai kebangkitan mempertanyakan mengenai kalau ada orang menikah dengan satu wanita menikah dengan 7 laki-laki, nanti suaminya siapa? Tuhan mengatakan sesat. Karena apa? Nanti di surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Dalam hal ini romo-romo, suster, buder sudah nyicil ayem. Karena nek sok ning kono ndak ada yang kawin dan dikawinkan, wis biasa ning dunyo. Sudah biasa, maka kami kerasan, di surga itu kerasan. Tapi suami istri yang biasa kawin dan dikawinkan itu jangan-jangan ora kerasan ning swarga sono goleki kok ora ono pernikahan. Ini dalam paham kita ya. Dalam paham yang lain mungkin ada bidadari
banyak sekali, oh itu paham yang lain. Paham Yesus mengatakan tidak ada kawin dan dikawinkan. Dan situasi surga seperti apa sering dirumuskan lebih banyak dengan kata negatif. Tidak ada keburukan, tidak ada kesombongan, tidak ada penderitaan dan sebagainya. Sedangkan situasi neraka digambarkan hanya ada penderitaan, hanya ada keburukan dan sebagainya. Maka Santo Paulus karena tahu bagaimana surga itu yang dijanjikan oleh Allah itu, maka Santo Paulus tidak takut untuk menderita. Dia menderita karena dia percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Maka saudara-saudara terkasih, kalau kita mendoakan orang yang meninggal, itu jangan mengatakan semoga diterima menurut amal baiknya, jangan. Karena orang itu kalau tidak pernah beramal, didoakan semoga kau terima menurut amal baiknya, orang tahu tekan swargo. Ya, maka kalau mendoakan orang yang meninggal itu, Tuhan semoga ia kau terima menurut kemurahan hatimu, menurut kebaikan hatimu. Dan itu ditulis oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama ini. Dalam bacaan yang pertama dikatakan, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semuanya itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita sangat tergantung oleh kemurahan hati Allah. Dan Allah hanya berkenan pada bermurah hati pada orang-orang yang kalau di dalam Injil itu selalu memiliki kepedulian. Maka Tuhan Yesus memuji Sakeus yang murah hati kemudian. Lalu Tuhan mengatakan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Tapi Tuhan juga mencela orang kaya yang tidak mau peduli dengan Lazarus. Tuhan sendiri mengidentikan diri dengan orang-orang yang hina. Maka Tuhan juga mengatakan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kau lakukan kepadaku, seperti ditulis dalam Matius 25 ayat 31-46. Maka kita diajak supaya kita berkenan kepada Allah dan nanti menerima kasih karunia Allah dalam kebangkitannya. Kita diajak untuk memiliki kepedulian dalam hidup ini, kepedulian dengan sesama kita. Dan akhirnya seluruh kesimpulan hidup kita, sering saya katakan Tuhan hanya akan mengatakan kepada kita, berbahagialah atau celakalah. Berbahagialah itu bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan celakalah bagi orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin.